Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada konten IBG. Kita sampaikan pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya padusan dalam tradisi orang Jawa menjelang bulan Ramadan? Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi azan, jadi aman dong. Ngawur, azan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa azan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mengenai padusan, maka ketika kita hendak menghukumi atau membahas sesuatu, kita harus paham sesuatu yang kita bahas itu apa. Kami membuka di dalam situs indonesia.go.id, yang dimana situs ini merupakan situs portal berita yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, yang bisa kita jadikan acuan dalam membahas segala macam kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Dalam rubrik budaya, di sini disebutkan bahwa padusan berasal dari kata adus dalam bahasa Jawa yang berarti mandi. Padusan merupakan tradisi masyarakat Jawa untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa dan raga dalam menyambut datangnya bulan suci. Tradisi yang merupakan warisan leluhur yang dilakukan secara turun-temurun ini dijalani dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tujuan dari padusan ini adalah agar saat Ramadan datang kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin. Berarti dari definisi ini, tradisi ini bukan cuma tradisi Nusantara, bukan cuma tradisi masyarakat Jawa, tapi tradisi masyarakat Jawa yang sangat kental dengan nuansa Islam. Kenapa? Karena dilaksanakan hanya beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Islam ada yang namanya tafaulan. Apa itu tafaulan? Yaitu kita melakukan sesuatu secara simbolis. Kita melakukan sesuatu secara labeling, yang tapi pada intinya simbol tersebut kita maknai dalam bentuk hati yang lapang dengan hikmah yang luas untuk menggapai fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad dari zaman dahulu diajari oleh malaikat Jibril ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali labeling-labeling, banyak sekali model simbolis-simbolis untuk menerangkan tentang hakikat kehidupan kepada masyarakat. Di antaranya dalam momen Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW banyak sekali diberikan gambaran-gambaran, banyak sekali diberikan simbol-simbol. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang di mejanya ada makanan-makanan yang enak, tapi justru dia malah memakan makanan yang busuk, memakan makanan yang basi, memakan makanan yang bau. Sudah ada yang enak, tapi tangannya ngambil yang jelek. Dijelaskan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad, maksudnya ini adalah gambaran dari umat panjenengan yang sudah disiapkan oleh Allah sesuatu nikmat yang halal, tapi dia malah bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang haram. Lihat, dalam syariat pun diajarkan salah satu metode dakwah menerangkan kepada masyarakat adalah dengan menggunakan simbol-simbol, menggunakan analogi, juga menggunakan gambaran-gambaran. Sama strateginya yang dilakukan oleh para waliullah radhiyallahu taala anhum yang berdakwah di tanah Jawa. Di antaranya adalah para wali songo dan para ki ageng, para ki anom, para mudin yang turun-menurun dari para aulia illahi subhanahu wa taala. Ternyata mereka membuat sebuah budaya yang sangat menarik, yang intinya memberikan warning dan perhatian kepada masyarakat. Ayo, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, sucikan hati, bersihkan hati, disimbolkan. Dengan cara apa?
disimbolkan dengan cari sumber mata air yang jernih. Cari sana mata air yang jernih, cari sana sumber yang jernih, jangan sumur yang kotor, jangan sumur yang bercampur dengan benda yang lain. Kenapa? Menyimbolkan bentuk kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ niatnya mandi apa? Niatnya mandi sunnah, niatnya mandi untuk membersihkan diri, niatnya mandi untuk mensucikan badan. Niatnya niat-niat yang baik ditujukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada sesuatu yang bagus, biasanya ada KW-KW-nya. Biasanya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan sesuatu yang bagus ini. Maka berarti padusan, kalau memang ini dilaksanakan sesuai dengan ajaran dari para ulama, dari para kiai, maka merupakan sebuah keafdalian yang luar biasa. Tapi apabila kita temukan padusan yang di situ bercampur laki dengan perempuan yang sama-sama bukan mahram, saling melihat auratnya yang sama-sama bukan mahram dan lain sebagainya, maka ini dilarang dan diharamkan. Yang dilarang bukan padusannya, tapi yang dilarang adalah saling membuka aurat, saling melihat aurat, dan saling memegang sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk dipegang. Maka sekali lagi, anak-anak kita, remaja-remaja kita, ayo kita ajarkan sesuatu yang benar dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.